Baik Kang, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafal Safi Kasim dari kelompok G mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi kami itu di sini ditugasi untuk membuat artikel Kang, untuk membuat penelitian yang dimana penelitian ini tuh bertujuan untuk menganalisis praktik frugal living mahasiswa IEKI dan kesesuaiannya dengan prinsip mahkota syariah Kang. Nah mungkin sebelumnya boleh dikenalin dulu Kang dengan siapa? Oke, apa aja nih? Kenalan nama sama prodinya aja Kang, Iya. sama angkatan. Oke, siap. Perkenalkan, nama orang Muhammad Ridho Alfirdausi, Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Angkatan 22. Oke, dengan Kang Ridho ya. Betul. Siap Kang. Pertama langsung aja ya Kang ya. Pertama, apa yang Akang ketahui terkait gaya hidup frugal Kang? Oke, gaya hidup frugal yang sama-sama kita tahu tentunya adalah gaya hidup frugal yang fokus kepada kebutuhan. Nah, kebutuhan pasti dibagi ke dalam primer dan sekunder kan. Nah, kalau tersier kan berarti udah bukan kebutuhan lagi. Primer, sandang pangan papan, dan juga mungkin akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan gitu. Oke. Gitu. Selanjutnya, seberapa penting sih menurut Akang gaya hidup frugal itu? Penting sekali karena dengan gaya hidup frugal kita bisa melihat dan benar-benar mindfulness terhadap apa sih yang kita punya gitu. Dan juga kalau misalnya emang sebagai seorang muslim tentunya udah jelas kan di Al-Quran tuh bilang jangan mubazir gitu, karena mubazir adalah teman setan. Baik, selanjutnya Kang, praktik frugal seperti apa sih yang Akang lakukan gitu dalam kehidupan sehari-hari Akang? Praktik frugal yang pertama membeli. Oke, praktik frugal adalah ini apa ya itu ya? Ini dah warteg. Oh, warteg. Warteg tuh biasanya siang sama malam. Kalau pagi biasa telur rebus sama pisang. Jadi buat makanannya gak perlu kayak Enggak. beli-beli makanan yang ini ya Kang. Pertama simple, nasi, sayur sama proteinnya ada. Proteinnya Udah we tiga itu. Gitu. Yang penting keempat sehatnya tercukupi ya Kang. Ya, terus selain itu kalau misalnya motor ya ganti ini kan, ganti oli sekali misalnya sekali 2 bulan atau sekali sebulan tergantung jarak. Terus ya sesuai nggak yang terlalu modif standar we kita mah. Standar aja ya Kang ya. Super aja tetap. Oke, selanjutnya Kang, sejak kapan Akang mulai melakukan frugal living ini? Semenjak di Bandung sebenarnya, di Bandung. jujur. Karena di Bandung kan merantau kan dan cuman terbatas lah pendapatan kita gitu. Jadi mau nggak mau frugal. Bahkan bisa dikatakan dulu tuh semester awal-awal tahun 1 tahun 2 itu frugal banget. Ya cenderung ekstrem lah. Ekstremnya nyari makan di ini apa? Kalau misalnya ada yang hajatan. Dan itu ngumpulin tuh gitu. Info sama teman-teman. Berarti awal masuk kuliah ya Kang ya, bisa dibilang. Kuliah. Oke. Selanjutnya, seberapa sering Akang menahan diri untuk membeli keinginan barang Kang? Oh, sering banget. Sering banget. Nah kalau orang sendiri caranya gimana? Jadi sebelum membeli barang, orang harus bikin dulu 10 sampai 20 alasan kenapa harus beli barang itu. Oke. Jadi kalau 10 alasan itu emang bisa terjawab, berarti barang itu emang dibutuhin ya Kang? Ya, alasannya pakai why. Misalnya nih, mau beli sepatu misalnya. Bikin dulu tuh di buku gitu, catatan. Alasan kenapa membeli sepatu ini. Bikin dulu, misalnya baru 5, ya udah belum saatnya gitu. Berarti memang belum terlalu dibutuhin banget ya? Betul, itu caranya. Oke, selanjutnya Kang, apa yang mendorong Akang untuk tetap menahan diri dari keinginan membeli barang? Finansial. Oke. In this economy, bro. Oke. Harus gitu, bro. Itu yang mendorong Akang berarti ya? Betul. Oke. Lalu mengapa Akang memilih menjalani gaya hidup frugal Kang? Oke. Yang pertama karena kita punya tujuan keuangan. Nah, apalagi kita udah belajar ya kayak di mata kuliah perencanaan keuangan gitu ya. Bahwasanya ada loh tujuan keuangan tuh emang harus ditahan gitu. Nggak semua keinginan tuh harus dipenuhi. Karena ya kita juga belajar kan kalau di kebutuhan ya pasti yang
yang terutama dulu yang misal hajat gitu, baru yang lain gitu. Dan kalau nggak ada keinginan pun kita masih bisa hidup. Masih bisa hidup ya Kang ya. Asalkan kebutuhan itu tercukupi ya. Ya. Oke, selanjutnya apakah ada pengalaman tertentu yang mempengaruhi Akang terhadap keputusan frugal ini? Pengalaman ada pengalamannya karena karena ya orang tua lah misalnya. Orang tua kan udah mulai sakit-sakitan gitu dan mau nggak mau kalau misalnya kita uang yang ada itu langsung habis, artinya kita nggak punya bekal nih tiba-tiba kalau misalnya ada kejadian apa-apa. Itu paling gak enak kalau jadi anak rantau tuh ditelepon pagi-pagi jam 4 subuh, jam 3 subuh. Nah itu gimana tuh rasanya tuh. Sedangkan pas 3 subuh misalnya kita mau nggak mau harus balik. Iya. Artinya ada ada uang lah gitu. Bener-bener. Oke, lalu apakah tujuan Akang berkaitan dengan tabungan atau investasi di masa depan nanti Kang? Tujuan. Ya, tujuan dari Akang menerapin frugal ini gitu. Tujuan. Ada tujuannya? Oh ada. Ini mau jelasin bagaimana? Ya boleh Kang, jelasin aja. Ya tentunya orang punya beberapa tujuan lah ya, sama tujuan jangka panjang, jangka panjang, menengah, pendek. Misalnya jangka panjang misalnya untuk nyiapin misalnya anak gitu ya, anak pernikahan. Terus misalnya umroh atau haji orang tua. Menengah misalnya kayak gimana nih nanti kita mau tinggal di mana gitu ya, kan nggak mungkin selamanya nggak mandiri gitu. Jangka pendeknya misalnya setelah ini mau apa setahun ke depan, setahun ini misalnya persiapan skripsi apa aja nih ininya gitu yang harus disiapin ya Kang. Tapi kalau terkait dengan tabungan sama investasi ada gak Kang? Ada orang di saham. Oh, mulai investasi juga Dari dulu sebenarnya. Dari semester 1. Oh, di semester 1. Dari SMA sih sebenarnya. Dari SMA. SMA saham, terus saham, emas, reksadana, obligasi enggak? haram bro. Oh, kalau suku mungkin Kang? Suku belum. Nah, intinya kalau investasi mah masuk ke apa yang lu ketahui, apa yang mana ketahui. Terus kripto juga main Kang. Berarti kalau tapi kripto yang syariah kan? Oh, syariah. Kalau sampai saat ini yang masih di dalamnya apa Kang? Yang sampai yang masih ada duitnya ya sebenarnya yang ditarik ya. Kripto ada di Bitcoin, terus saham ada beberapa emiten, terus emas masih. Emas juga masih. Nah, 3 dong. Dari ketiga itu yang paling difokusin di mana Kang? Kripto. Kripto ya Kang ya. Meskipun emang sefluktuatif itulah kripto. Nah, makanya harus ada ilmunya kripto. Kalau misal percaya dan yakin progresnya ya aman aja. Aman aja ya Kang. Dan orang juga kripto nggak semua kripto ada. Cuman satu. Di Bitcoinnya aja mungkin ya. Betul, Bitcoin. Selanjutnya Kang, bagaimana Akang merencanakan tujuan yang tadi Kang? Nah, merencanakan saham kripto itu pakai metode namanya DCA Kang. DCA, dollar cost averaging. Oke, bisa dijelasin Kang gimana itu? Oke, dollar cost averaging itu ibaratnya nyicil per waktu. Nah, sebenarnya pendekatan ada 2, ada yang per waktu, ada yang per berapa duit. Misalnya duit kita nggak bisa dapat contoh lah ya 2 juta gitu, 2 juta. Oke, kita sisihkan tiap bulan di tanggal 1 itu 1 juta. Nah, itu yang pakai waktu. Kalau yang pakai hitungannya adalah uang misalnya target kita tiap investasi misalnya 1 juta. Berarti mau ada uangnya atau enggak tahu ya dikumpulin dulu 1 juta gitu baru masuk ya Kang. Nah, orang DCA-nya lebih ke waktu. Oke. Dan ada lagi, kalau misalnya ada pendapatan segala macam, kan sekarang juga ambil kayak side job gitu ya. Jadi masukin dulu aja buat yang lain. Pertama jangan langsung ke kebutuhan. Kalau orang jangan diturun sih. Masukin dulu ke invest, sedekah, minta 2 ini dulu. Nah sisanya baru buat kebutuhan. Karena kebutuhan ternyata nggak yang butuh-butuh banget, paling makan, minum, mau bensin, paling gitu kan. Berarti emang kebutuhan yang emang kalau gak dicukupi itu ada efek ke efek samping ke kitanya lah gitu. Nah kalau ngopi itu kebutuhan, masih ngopi. Itulah. Karena ya kebutuhan orang juga pasti beda-beda ya Kang. Betul. Oke, lanjut Kang.
Apakah Kang menerapkan gaya hidup frugal dalam semua situasi atau dalam situasi tertentu aja Kang? Menerapkan ketika hidupnya sendiri. Oh, Tapi kalau misalnya lagi bareng-bareng misalnya sama teman-teman misalnya kayak karena kalau terlalu frugal kita kayak apa ya cenderung pelit dan Pelit, ya, terlalu perhitungan lah kata orang gitu. Makanya kalau misalnya ya misalnya lagi bareng-bareng gitu ya sama teman-teman atau barudak lah aman lah nggak terlalu frugal-frugal banget lah. frugal banget ya Kang. Sip, sip. Lalu pada aspek apa saja Kang melakukannya? Contohnya apa nih? Jadi misalkan frugal tuh untuk aspek kebutuhan makanan misalnya yang kayak tadi. Oh gitu. Makan, bensin, ya makan minum lah ya, makan minum. Terus jajan sih, jajan emang jajan. kurang banget. Dikurangin banget ya Kang. Oke, lalu mengapa Kang milih aspek itu Kang? Dan kenapa dia diterapkan aspek itu gitu? Oke. Kenapa gak aspek yang lain? Karena itu yang paling gampang. Itu yang paling gampang. Kayak makan tuh kadang kita pengen ya, wah pengen nih makan ini enak sih. Tapi pas kita makan, coba makan warteg pas udah nggak terlalu ini gitu, udah nggak terlalu pengen banget gitu. Artinya apa? Artinya keinginan itu kayak cuman stimulus aja di otak kita. Benar-benar. Jadi itu alasan Akang ya. Oke, lalu dalam situasi apa Akang merasa sulit Kang untuk menerapkan frugal ini? Dalam stres Stres. parah, copingnya pasti ini harus dapat asupan banyak, kopi banyak. Kan kalau yang rokok lah, gitu kan. Nah itu misalnya makan lumayan banyak gitu. Berarti dalam situasi kalau memang lagi mumet banget, Wah, stres mumet banget ya Kang. kacau. Itu agak sulit. Oke, lalu apakah Kang memiliki kebiasaan memperbaiki barang lama atau menggunakan pre-love barang Kang? Pre-love barang nggak, tapi memperbaiki ya. Memperbaiki ya. Ada berarti ya Kang ya. Perbaiki. Boleh ceritain Kang, ada contoh konkretnya Kang? Contoh konkretnya laptop nggak pernah ganti tuh. Masih ganti, nggak pernah ganti. Motor Supra ya, walaupun udah batok getar segala macam masih diperbaiki. Kayak beli apa sih? Tali itu tali yang plastik atau enggak? Oh, tadi kayak strip gitu. Tali strip itu. Kan getar nih. Iya. Udah mulai getar lagi nih, beli strip gitu. Gituin ya Kang ya. Asalkan emang masih bisa digunain mah gunain aja. Intinya secara fungsi masih ada dan nggak mempengaruhi fungsi masih bisa diperbaiki. Oke, sip. Lalu bagaimana Akang membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan? Gampang. Bedanya gampang. Yang pertama, orang pasti sebelum di awal bulan pasti udah bikin dulu proyeksi keuangan. Ada catatan di sini, sering lah bikin catatan gitu. Nah, bikin dulu nih apa aja kebutuhan, apa aja keinginan. Itu dibagi misalnya, ini apa aja yang terpikir di otak, itu langsung dibagi kedua gitu. Nah, yang si kebutuhan dulu ini. Nah, pas ada uangnya tadi langsung masukin ke antara invest atau sedekah dulu gitu. Nah, baru sisanya langsung ke si kebutuhan. Nanti langsung misalnya pengen beli beras misalnya. Ya langsung dipakai duitnya. Langsung dipakai ya. Jadi nggak dipakai buat yang lain lagi. Oke. Tapi Akang selalu kalau ada pemasukan selalu bikin catatannya ya Kang. Catatannya ada. Oke. Lalu ada titik di mana Kang merasa sulit ke Kang untuk membedainnya. Oh, ini tuh masuknya kebutuhan atau keinginan ya gitu. Ada gak titik di mana Kang merasa sulit gitu untuk membedain? Enggak sih. Oh, belum sempat menemukan. Bukan belum sempat, emang nggak pernah menemukan. Karena tadi caranya kan saya mau beli barang nih, bikin dulu 20 alasan. Kalau 20 alasan tuh tercukupi, berarti emang kebutuhan. Kalau cuman di bawah itu berarti ya cuman pengen doang. Keinginan itu. Karena emang Akang udah terbiasa dengan membedakan antara kebutuhan dan keinginan, berarti Kurlep lah, walaupun masih ada ininya. Lalu Kang, apakah kebutuhan pokok selalu menjadi prioritas utama dalam pengeluaran Akang? Pasti. Lalu bagaimana Akang menentukan skala prioritasnya? Menentukan skala prioritas, yang pertama buat makan dulu pasti. Buat makan. Jadi intinya makan dulu deh. Makan berbensin. Intinya cara hidup tuh 2, makan bensin. Gitu. Karena kan emang kita mahasiswa jadi perlu pulang pergi. Nah, buat makan ini pasti diatur nih. Yang pasti harus tetap sehat gitu ya. Nah, apa aja ininya kebutuhannya misalnya membeli beras,
beli telur gitu. Nah, itu di list dulu. Terus dulu Nah, pas di list ada uangnya, Ya. langsung dibikin ada gitu si barangnya. Oke. Selanjutnya, apakah Akang bersedia mengeluarkan biaya yang ekstra atau biaya yang lebih banyak demi kenyamanan yang menunjang efektivitas kuliah atau ibadah, Kang? Oh ya. Contohnya kayak beli buku untuk kuliah nih, buku ini tuh emang dipentingin banget di matkul ini, Oke. dibelilah gitu. Nah, ini sebenarnya dua jawaban lah. Oke. Nah, orang cenderung kalau yang untuk ya tadi ya, untuk buku ini, untuk buku atau sesuatu yang nambah ilmu tuh tidak terlalu frugal. Kayak misalnya, tapi kalau untuk buku kuliah, Ya, buku kuliah suka jarang beli. yang beli. Biasanya minjam. Karena yang lain pada beli kan. Udah baik kita minjam, kalau nggak minjam fotokopian. Fotokopian yang punya yang lain gitu. Tapi kalau untuk buku-buku non kuliah, contohnya kayak ya misalnya kita pengen belajar skill baru gitu. Iya. Nah, itu pasti bakal dibeli. Beli meskipun emang Walaupun harganya pun rada Banyak tinggi ya. gitu ya. Nah, dibeli karena mikirnya oh ini pasti bakal kepake nih buat skill nanti gitu. nanti ya. Kalau untuk ibadah, Kang, gimana? Nah, buat ibadah apa ini? Apa pertanyaan sebenarnya? Tadi itu efektivitas kayak ibadah gitu, misalkan kalau buat ibadah tuh beli sarungnya yang VHS gitu kan, yang emang harga-harganya tinggi atau harganya ekstra gitu. Enggak sih, enggak, biasa aja. Berarti cukup di perkuliahan aja, Kang. Di perkuliahan. Nah, ya. Oh iya, satu lagi ada cerita frugal juga, misalnya udah kan lumayan sering traveling ya. Ya. Traveling terus misalnya kemana lah gitu. Nah, itu pasti nggak pernah nyiapin penginapan. Pasti kalau nggak di motor tuh pasti nyiapin sleeping bag, kalau nggak nyari teman yang daerah sana gitu. Jadi ikut numpang nginap gitu. Nginap di situ ya. Gitu. Kalau nggak di masjid. Dulu sering pas masih sering travelingan gitu. Di stasiun, seru. Pernah nggak tidur di ini depan Istiqlal? Belum sih, Pas Kang. tuh mau tidur di Istiqlal, cuman nggak bisa. Akhirnya tidur depan Istiqlal. Oh, di depannya. Itu kerasa banget lah, kayak Aduh, dunia banget gitu ya. malam, perampokan di mana-mana bro. Iya kan. Ngobrol sama orang-orang. Orang-orang sana ya. Gitu. Oke. Selanjutnya, Kang, bagaimana cara Akang mengelola harta atau keuangan dalam kehidupan sehari-hari? Ini sebenarnya rada panjang, cuman ada ininya. Orang tuh ada spreadsheet sebenarnya. Spreadsheet. Nah, itu banyak lah. Ada kita ngelis tujuan keuangannya apa. Terus budgeting. Terus secara investasi itu hitungannya gimana gitu. Itu ada. Kayak itu sih biasanya. Oke, itu caranya, Kang. Oke. Lalu, Kang, apakah Akang memiliki perencanaan keuangan tertentu? Misalkan nih, dari untuk kebutuhan pokok tuh sekian persen gitu, untuk kebutuhan tersier sekian persen gitu, bila dipersenkan. Kalau tersier enggak. Oh, enggak ada. Nah, tapi untuk kebutuhan pokok ada. Gitu. Sisanya biasanya tuh setengah langsung ke, kalau nggak ke invest ke ini, ke apa, ke sedekah. Ya, Kang. Nah, setengahnya lagi baru kebutuhan. Oke. Lalu menurut Akang, apakah pengelolaan harta saat ini yang Akang terapin tuh udah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam atau belum, atau hampir, atau gimana? Di banyak aspek ya, cuman yang tadi yang beberapa aspek lain enggak. Kayak ngerokok kan, emang ekonomi Islam ngerokok enggak ada. Iya, benar. Berarti di beberapa aspek sudah ya. bisa dibilang sesuai lah. Oke, lalu kenapa Akang menilai demikian atau menilai bahwa itu tuh udah termasuk aspek masuk ke prinsip keuangan Islam gitu, ke ekonomi Islam? Karena yang tadi kan sudah memilah dan memilih gitu ya, mana kebutuhan mana keinginan gitu, dan fokus kan kebutuhan gitu. Dan ternyata sebenarnya pas orang menjalani juga lebih bahagia di apa ya, derajat bahagia antara orang yang membeli barang sama membeli pengalaman itu beda. Lebih enak membeli pengalaman. Misalnya nih mau pengalaman kemana gitu. Nah, itu lebih kerasa bahagianya daripada misalnya kita ngeluarin duit nih dapat pengalaman. Itu lebih kerasa serunya daripada momennya beli barang. Karena misalnya nih beli barang ya sama beli IP nih. Kayak senangnya cuman berapa lama paling untuk seneng di awal doang. Betul. Oke. Lalu nah ini nih, apakah Akang pernah merasa boros? Pernah. Pernah. Iya. Oke. Boleh Kang diceritain sedikit mungkin?
pas ya pas stres pasti boros. Pas stres ya Kang ya. Pada Karena situasi tadi, stres tadi butuh ini kan, tuh apa gitu, kayak misalkan kalau pengen ngopi, ngopinya pi kebanyak gitu. pi banyak, jajannya banyak, ngomong jajannya misalnya rada mahal gitu. Tapi dari itu biasanya stres Akang menghilang atau gimana Kang? Hilang Hilang dari itu. hilang, tapi pas lihat saldo lagi stres lagi. Stres lagi ya. Stres lagi Pak. Nah, dan kemarin misalnya kayak skripsian, wah di proposal ditolak kan, stres tuh. Nah, kita butuh lah, butuh ngopi dan butuh nongkrong lah. Benar-benar. Artinya kan butuh inilah, gitu. Cari ini baru ya. Oke, lalu setelah Akang merasa boros tadi, hal apa yang Akang lakukan agar boros itu bisa dihentikan gitu? Atau Akang merasa boros nih, lalu apa yang Akang lakukan? Tidur Tidur Pak, bener-bener tidur. Jadi Udah kalau bisa, wah udah mulai boros nih, udah weh, pulang tidur, ditidurin ya Kang ya. ditidurin. Oke, bener. Oke, selanjutnya Kang, apakah hidup frugal ini tuh membantu Akang menghindari pengeluaran dari hal-hal yang subhat? Ya, membantu. Menghindari Hal coba apa aja sih? subhat kayak misalkan kalau zaman sekarang mah mungkin kayak beli mystery box gitu. Wah, itu orang nggak pernah. Berarti frugal itu emang ngebantu banget ya. Ngebantu lah. Nggak beli barang-barang yang belum pasti gitu. Oke, selanjutnya bagaimana praktik frugal living itu membantu Akang melatih sifat qanaah atau merasa cukup? Nah, merasa cukupnya dengan apa yang kita punya itu pasti ngebantu banget. Terutama misalnya kita udah punya beberapa barang gitu. Nah, itu kita ngerasa ya kenapa kita butuh yang lain gitu. Contohnya ada orang yang misalnya dia konten. Terus dia butuh selain HP IP dia butuh yang lain segala macam gitu. Tapi di sisi lain ada juga orang yang kayak dia biasa aja caranya, tapi bisa kok tetap menghasilkan kualitas yang sama gitu. Artinya kan selagi kita bisa menghasilkan kualitas yang sama dari barang yang sama, ya kenapa kita harus beli yang baru gitu. Benar-benar. Oke, selanjutnya Kang, dalam gaya hidup hemat Kang, setiap rupiah tuh pasti diperhitungkan ya Kang ya. Lalu menurut Akang, apakah sedekah itu mengurangi jumlah konsumsi yang Akang biasanya konsumsi, atau justru ini tuh atau sedekah ini tuh menambah tabungan Akang di akhirat kelak? Ya, yang kedua lah, karena emang ngaruh Pak. Dan Berarti orang merasakan sendiri, makanya terlalu ngasih budgeting lah begitu. budgeting ya, yang tadi kata Akang ke investasi sama untuk sedekah ya Kang. Wah, kerasa banget soalnya. Oke, selanjutnya Kang, apakah Akang suka menyisihkan sebagian harta untuk sedekah? Mungkin dari yang tadi Akang sebutkan bisa diceritakan lebih atau dipaparkan lebih jelasnya. Aduh, malas dia ya. Nggak sih, biasa aja sih. Paling biasanya rutinin pas Jumat. Jumat tuh kan orang suka bagi ini. Iya. Bagi-bagi Jumat berkah. Iya. Nah, orang ikut biasanya. Kalau nggak, misalnya dulu tuh kalau misalnya beres kelas misalkan dan nggak ada kelas lagi, beli dulu makan agak banyak. Nah, nanti pergi ke misalnya sholat Jumat, nanti nitip. Nah, gitu. Nanti nitip ke dititipin nanti ya udah tinggal ambil Jadi untuk donasi untuk membantu Jumat berkah. Bisa gitu. Kalau nggak misalnya event Palestina lah atau pas Ramadan tuh agak lumayan. Itu memotivasi banget sih Kang. Gaya. Oke Kang, selanjutnya apakah Kang memiliki persentase tetap dalam anggaran bulanan khusus untuk membantu orang lain di luar keluarga inti? Persentase enggak, tapi bentuknya rupiah. Oh, rupiah. Kayak langsung nominal. Berarti itu biasanya tiap bulan suka Kang atau situasional? Kalau yang rutinan ada. Ada. Situasional ada juga. Cuman ya tadi kan kadang enggak. Selanjutnya bagaimana Akang menentukan tadi hal tersebut Kang? Jadi misalkan bisa dipaparin lebih jelasnya lagi gitu. Per bulan biasanya, per bulan itu biasanya orang udah budgetin 50.000 per minggu. Untuk sedekah. Nah, rutinan ya tadi misalnya kalau lagi sempat tuh, pasti
nyiapin gitu. Kan kalau lagi kesempet Ya. biasanya nih kan ada yang sakit nih misalnya teman-teman kita lah gitu, yang sakit, nah pasti nyiapin kayak misalnya buat ngejenguk bawain apa gitu, ada sana apa. Oke. Oke, Kang. Selanjutnya, setelah kebutuhan Akang terpenuhi, apakah Akang masih mengalokasikan harta Akang untuk membeli kebutuhan tersier atau udah gak perlu banget nih tersier, jadi gak perlu untuk kebutuhan tersier gitu? Gimana ya, belum bingung juga sih membedakan antara tersier dan hobi. Kalau menurut mana gimana? Kalau orang sih, kalau hobinya emang bagus untuk pengalaman kedepannya atau masuknya relevan sama pekerjaan kita gitu kan. Sekarang mah banyak hobi yang seiring dengan pekerjaan, kayak contohnya kayak hobi ngegame, malah itu bisa jadi penghasilan kita gitu, jadi gamers atau apa gitu. Tapi kalau itu sih bagus-bagus aja gitu hobinya. Kalau misalnya hobinya lari, terus dia awalnya nggak pakai apa-apa, terus pengennya beli Garmin nanti gitu, nah itu gimana tuh? Kalau menurut saya sih, kalau langsung kita langsung beli ke hal yang itu disebutnya boros juga sih. Oh boros. Oke. Kalau untuk Kang gimana? Nah kalau orang masih ada kayak nabung untuk itu ada. Oh, masih tahu Pak. Maksudnya tuh Namanya kalau pengen untuk hobi itu ada yang tabung gitu. paling tabung, kalau pengen ada yang digapai, berarti harus ada usaha yang lebih Ya. atau Dan itu ada masuk ke tujuan keuangan. iya kan. Oke, selanjutnya ini mungkin ke belum. Bentar. Lalu apa yang menjadikan Akang memilih hal tersebut? Jadi yang memilih tadi di ke pertanyaan sebelumnya. Oh, pertanyaan sebelumnya. Yang pertama, orang tuh ada berapa hobi? Intinya hobi itu harus 3. Hobi yang menunjang kesehatan kita, hobi yang membuat kita senang, hobi yang menghasilkan duit. Nah, ya kalau misalnya mau ada duitnya, orang pasti ketiga ini gitu. Orang nggak punya hobi selain tiga ini, ya kan, 3 aspek ini gitu. Berarti meskipun dia dalam kategorikan ini hobi, tapi si hobi itu emang harus mencakup ketiga itu ya Kang. Ya, Atau orang satu-satunya orang hobi main basket. Nah, kesehatan, maksudnya kesehatan gitu. Misalnya naik gunung, ya kesenangan gitu. maksudnya Kang. Oke. Selanjutnya Kang, di era online shopping ini Kang, dan godaan promo yang ya mungkin banyaknya sekarang ya, promo-promo Kang gitu. Strategi praktis apa yang Akang lakukan agar tidak terjebak dalam perilaku yang impulsif Kang? Nge-hide Shopee sih. Nge-hide Shopee. Kadang nge-hide Shopee. Tapi emang jarang buka Shopee, nggak tahu kenapa. Oh, jarang banget. Jarang. Kayak terlalu pasar itu terlalu riba lah mungkin UI UX-nya gitu ya. Jadi itu hal atau strategi praktis yang Kang lakuin gitu. Oke Kang, ini mungkin pertanyaan terakhir, dari strategi itu tuh selalu berhasil atau kadang kecolongan gitu? Sempat kecolongan gitu. Sempat kecolongan. Apalagi dia bagus lah ya marketingnya ya. Ya. Marketingnya bagus, terus reviewnya juga bagus kan. Nah, kita kayak seolah merasa wah ini butuh nih sekarang. Ternyata nggak butuh. Tapi dari kebanyakannya itu berhasil apa kecolongan Kang? Dari strategi Berhasil yang sih. Kang lakuin. Kecolongannya cuma sekali 2 kali lah. Berhasil 2 kali. Oke, sip. Mungkin karena sudah semua dipaparkan pertanyaannya. Mana? Ya mungkin sekian dari saya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditutup dulu.